Di rumah ada dia tuh. Kono kan? Kenapa nggak beli bunga mak? Tujuannya ini yang mana? Umat Allah yang dikasihi Tuhan, dalam suasana yang berbeda dari biasanya, yaitu bahwa kita merayakan Ekaristi seraya menerimakan Krisma bagi saudara-saudari kita dalam suasana khusus. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 ini masih terus menghantui umat manusia. Sungguh menakutkan karena membuat hidup kita tidak bebas, membuat hidup kita seolah-olah terbelenggu, tetapi serentak juga membuat hidup kita mesti menyesuaikan diri dengan situasi ini. Dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID yang ketat, kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang hari ini akan memperoleh pemenuhan inisiasi melalui sakramen penguatan, sakramen Krisma. Dalam situasi tidak normal ini, kita sungguh mengandalkan kekuatan Roh Kudus, terutama bagi saudara-saudari kita yang akan menerimanya. Kitab Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang yang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, Engkau sungguh besar. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudari, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari awan yang bercahaya Allah berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku,
ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Saudara-saudari terkasih, dalam gereja kita sangat jelas ajaran tentang Allah Tritunggal. Di bata situlu sada. Siapa itu Bapa, siapa itu Putra, dan siapa itu Roh Kudus. Dan dengan peran serta kekasan tiga pribadi itu yang adalah satu kesatuan. Dalam perjalanan sejarah gereja, peran Allah Bapa itu cukup kuat, baik itu dalam ajaran-ajaran maupun dalam praktek-praktek hidup menggereja. Ajaran tentang siapa dan peran putra itu pun sangat kuat. Dua kita menyebut itu. Kita tujukan ya Allah Bapa atau ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada, ini juga dari analisa beberapa ahli, peran siapa Roh Kudus itu dan apa fungsinya dalam hidup gereja agak sedikit kurang. Jarang dora ate. Tapi tanya auto di perbadia bla 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 bla. Dan puna 3 hari ra tajau todion di bagasa tanyangka. Dan porola tahilalaho pakkorhonna di molukta si ganong pari. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini secara khusus dipilih berkenaan dengan penerimaan sakramen Krisma. Dan dalam penerimaan sakramen Krisma secara nyata itu juga disebut sakramen pencurahan Roh Kudus. Lalu apa persis peranan Roh Kudus? Yesus dalam Injil hari ini menjanjikan bahwa Dia akan mengutus Roh-Nya, yang dalam bahasa atau kata lain disebut itu Parakletos, penolong atau penghibur. Roh yang akan mengajarkan dan mengingatkan siapapun pengikut Yesus akan semua yang telah dikatakan Yesus semasa hidupnya. Kitab suci atau 4 Injil lebih bercerita tentang hidup Yesus di dunia. Dalam salah satu dikatakan bahwa itu dicoba dicatat, tetapi itu sangat pendek. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Karena Injil itu sedemikian singkat, padahal ada banyak hal, maka sesudah Yesus naik ke surga 40 hari sesudah itu Roh Kudus turun. Apa peran Roh Kudus dalam Injil disebut tadi? Mengingatkan mereka supaya apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang Dia katakan, apa yang sepanjang hidupnya di dunia tidak hilang begitu saja meskipun dicatat hanya pendek dalam 4 Injil. Nah, dengan itu para murid dan kita pun mesti belajar selaras dengan hidup Yesus. Mencintai seperti Yesus mencintai. Prihatin pada apa yang menjadi keprihatinan Yesus. Nah, hal-hal inilah yang kita coba kita teladani. Tetapi sekali lagi, para murid, 12 murid itu juga nanti pengikut-pengikut Yesus kemudian tidak bisa menangkap semua itu. Tidak bisa mengerti semua.
tidak dapat mengingat persis, dan paling payah tidak bisa melaksanakan semuanya itu. Kamu maju amang inang, boleh dapat kamu hatamu anak komuna isku kamu saya 2 hari. Wah, saya bingung dopi. Ini yang masih belajar ini ya semua, atau sebagian besar SMA di Panti Budaya atau di Cantar. Kalau satu les gurumu mengajar, berapa persen bisa kamu tangkap mengerti dengan baik? Bisa 80% ke atas? Kamu ingat? Kalau ada nasihat orang tuamu, berapa persen bisa kamu tangkap, kamu mengerti? Itu mengatakan bahwa kita punya keterbatasan. Dan dalam keterbatasan itulah Yesus menekankan peran Roh Kudus. Mengingatkan para murid, mengingatkan kita akan sabda Yesus selama hidupnya, akan apa yang dia katakan, akan apa yang dia lakukan, dan mukjizat apa yang dia buat selama 2-3 tahun Yesus mulai berkarya. Di situ Yesus menekankan peran Roh Kudus. Yang mulia Vikaris Jenderal, para saudara yang hadir di sini memohon agar diperkenankan menerima sakramen Krisma. Apakah mereka memintanya? Berkat sakramen baptis yang mereka terima, mereka sudah menjadi putra-putri Allah. Kini mereka ingin menjadi umat yang lebih dewasa dalam gereja dan masyarakat. Apakah pastor yakin bahwa mereka semua sudah menerima sakramen baptis? Kami yakin bahwa mereka semua telah menerima sakramen baptis yang dibuktikan dengan kesaksian Bapak Ibu Serani, dan mereka semua tercatat dalam buku besar permandian. Saudara-saudari terkasih, kalian merindukan sakramen Krisma. Dengan menerima sakramen Krisma ini, kalian akan menerima berkat kekuatan Roh Kudus yang menguatkan imanmu, menerangi pikiranmu, dan menyalakan semangat cinta kasih dalam dirimu. Berkat sakramen Krisma ini kalian menerima kekuatan dalam hidupmu sesuai dengan semangat Injil, sehingga kalian menjadi pengikut Kristus yang sejati. Apakah saudara-saudari menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Wali Krisma, silakan. Tanda karunia Roh Kudus, damai sertamu, damai Kristus. Terus terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Petrus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Hati umatku dan jiwa Kau hidup api
Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Ya Bapa, semoga usaha untuk meredam dan menghilangkan penyakit virus corona semakin menunjukkan hasil yang lebih baik. Berkatilah para dokter, perawat, relawan, aparat keamanan, agar mereka senantiasa tetap sabar dan setia melayani para pasien. Semoga usaha vaksinasi dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat melaksanakan segala aktivitas kehidupan dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, Engkau telah menguatkan kami sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat Indonesia yang berdaulat. Semoga kami tetap memelihara kasih persaudaraan dalam keberagaman satu sama lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita akan memasuki persiapan Ekaristi supaya tikar ini digulung kembali. Kita mulai dengan lagu persembahan.
Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan mertua agung hupangan daging ni, ai boy matuna sona kau dun jupang ajal hi, namangan daging ni nabudi di roti i, totong mamonangi sahatna tu surgoi. Tu ngasih diroham mangalehon daging ni, mano guau tu banuang majalo tu pali, namangan daging ni nabudi di roti i, totong mamonagi sahatna tu surgoi. Sai homa tong diau manodangi rohakon, anggiak dang porlu diau sude portibion, namangan daging ni nabudi di roti i, totong mamonagi sahatna tu surgoi. Dagingmu mudarni nabudi di roti i, sinjata lombu-lombu ki mangalo busui, namangan daging ni nabudi di roti i, totong mamonagi sahatna tu surgoi. Tuhan mertua agung hupangan daging ni, ai boy matuna sona kau dun jupang ajal hi, namangan daging ni nabudi di roti i, totong mamonagi sahatna tu surgoi. Tu ngasih diroham mangalehon daging ni, mano guau tu banuang majalo tu pali. Roh Kudus. Saudara-saudari, penerimaan dan penerimaan Krisma telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Menyaksikan alam ciptaanmu.
Jawa